Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Menteri Keuangan secara resmi umumkan jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 tahun 2025. Tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 sangat ditunggu pencairannya oleh guru di seluruh Indonesia. Dalam konferensi pers resmi, Kementerian Keuangan akhirnya langsung menyampaikan bahwa tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 akan mulai pencairan secara bertahap pada bulan Juni ini. Artinya guru sertifikasi sudah bisa menunggu pencairan tunjangan sertifikasi guru di pekan ketiga dan pekan keempat bulan Juni 2025 ini. Tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 akan pencairan tetap dengan skema transfer langsung dan triwulanan. Total anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 adalah 16,71 triliun untuk 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Adapun untuk tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru sedang proses pengajuan data penerima dan jumlah anggaran oleh daerah ke pemerintah pusat. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita ikuti pemaparan dari channel Guru Abad 21 selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan ulas. Jadi banyak postingan di grup ya, dan postingannya seperti ini salah satunya, dan ini rame sehingga perlu kita luruskan seperti apa faktanya supaya kita memahami sama-sama. Ada postingan yang menyatakan Alhamdulillah TPP bulanan dan TPP 13 meleleh. Nah, disampaikan oleh yang posting ini Pak Yunus menyampaikan di daerah Kalsel jenjang SMP, hanya kabupaten kotanya tidak disebut ya. Nah, terkait TPP 13 dengan TPG 13, ini banyak yang belum memahami Bapak Ibu. Jadi, terkait tambahan dalam THR dan gaji 13 guru Bapak Ibu itu ada dua yang perlu kita pahami sama-sama. Ini terkait juga dengan postingan dari rekan-rekan guru. Ada yang sifatnya tambahan TPP dalam THR dan gaji 13 guru, ada yang sifatnya tambahan tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji 13 guru. Nah, TPP dan TPG. TPP ini adalah tambahan penghasilan pegawai, ini umumnya bersumber dari anggaran daerah. Nah, kita pahami bahwa guru-guru di daerah itu, ada daerah yang menerima TPP dari daerahnya, ada yang tidak ada anggaran TPP di daerahnya untuk guru. Nah, untuk yang mendapatkan TPP dari guru, dari daerah, maka itu yang menjadi tambahan dalam THR dan gaji 13-nya, seperti yang diposting oleh kawan kita tadi, yang kita lihat postingannya. Bagaimana dengan guru-guru yang tidak ada TPP di daerahnya? Nah, itulah ada kebijakan dari pusat bahwa guru-guru yang tidak menerima tambahan penghasilan di daerahnya itu diberikan tambahan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hal itu Bapak Ibu diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Ini tentang pemberian THR dan gaji 13 tahun 2025. Tepatnya di pasal 9 Bapak Ibu, kita zoom ya supaya lebih jelas. Pasal 9 ayat 3 dan 4 ini spesifiknya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam pasal ayat 3 dan 4 pasal 9, dalam hal pasal 3 dulu ya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, tidak menerima tunjangan kinerja, diberikan tunjangan profesi dalam 1 bulan. Jadi untuk guru yang tidak ada tukinnya diberikan tambahan tunjangan profesi. Begitupun di ayat 4, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, TPP ya, kita umumnya mengenal di daerah. Kalau tidak menerima TPP, tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang secara regulasi ini sudah diatur oleh pusat. Itulah sehingga daerah-daerah yang sudah menganggarkan TPP untuk guru, maka dalam THR dan gaji 13-nya juga itu ada tambahan TPP dan ada tambahan TPP untuk guru, seperti postingan dari rekan guru yang kita lihat tadi. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru yang di daerahnya tidak ada TPP untuk guru. Yang ditunggu dalam artian tambahan dalam THR dan gaji 13-nya berupa tambahan tunjangan sertifikasi.
Dan terkait tambahan tunjangan sertifikasi dalam THR guru dan dosen ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui postingan di website resminya. Mari kita ulas. Nah, ini informasi resmi Bapak Ibu dari situs Kementerian Keuangan ya. Bisa kita lihat di sini situsnya djpb.kemenkeu.go.id. Bapak Ibu, ini adalah situs resmi ya dari Kementerian Keuangan. Bisa kita lihat di domainnya .go.id. Itu salah satu indikasi bahwa itu adalah situs pemerintah .go.id.government.id Bapak Ibu. DJPB itu adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Ada berita yang diposting terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, serta tunjangan hari raya keagamaan bagi pegawai non-ASN tahun 2025. Ada flyer yang dikeluarkan Bapak Ibu yang terlampir dalam berita yang dimuat di situs Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. Ini flyernya Bapak Ibu, mari kita baca apa poinnya ya. Ini THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Ada keterangan pertama bahwa kebijakan pemberian THR dan gaji 13 merupakan instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional serta merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Ada keterangan berikutnya di bagian sini di flyernya, siapa yang berhak menerima, yaitu aparatur negara, ASN, TNI Polri, pejabat negara, dan aparatur negara lainnya, termasuk pensiunan, penerima pensiun. Nah, ada 3 komponen THR dan gaji 13 yang disebutkan di flyer ini Bapak Ibu. Mari kita zoom supaya kita bisa membacanya lebih jelas ya. Yang pertama adalah untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan setara tunjangan profesi yang dibayarkan per bulan. Jadi memang ada redaksi untuk guru dan dosen. Berikutnya, tunjangan kinerja, APBN, tunjangan kinerja daerah atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk alokasi APBN dan Perkada untuk alokasi APBD. Nah, ini adalah flyer resmi yang dikeluarkan, yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Ini bukan siapa-siapa yang mendesain, tapi ini desain dari Kementerian Keuangan. Nah, lebih lanjut lagi, kami mendapatkan lampiran 1 dari surat kepala KPPN, salah satu daerah yaitu Manokwari, KPPN Manokwari. Jadi KPPN ini ada di beberapa lokasi. KPPN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan juga Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu instansi resmi dari pemerintah, KPPN. KPPN pusat juga yang membayarkan tunjangan profesi kita dengan skema transfer langsung untuk ASN. Dalam lampiran surat kepala KPPN Manokwari ini, ada keterangan terkait petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR bagi aparatur negara serta tunjangan hari raya keagamaan bagi non-ASN tahun 2025. Like, comment, and subscribe. Dan share. Lagi-lagi disebutkan di poin C, komponen yang diberikan dalam THR tahun 2025 sebagai berikut. 1. PNS P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan seterusnya diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Yang kedua, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, poin ini juga Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Poin ini juga yang ada di tahun 2024 yang lalu. Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan di tahun 2024 yang lalu terkait juknis THR juga memuat hal yang sama. Keterangan bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN itu diberikan tambahan 1 bulan TPG. Poin inilah yang menjadi landasan regulasi, landasan hukum, sehingga pemerintah mencairkan tambahan itu di banyak daerah.